Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita akan mereview, kita akan mengotak-ngatik Yamaha Mio Sporty. Dimana Yamaha Mio Sporty ini keluhannya boros, tak bertenaga. Boros, tak bertenaga, yang berarti orangnya datang ke sini membawa karburator baru ceritanya. Karburator, dan anehnya karburator yang dibawa ini bukan karburator Yamaha Mio. Nah, bisa kita lihat. Teng, ini adalah karburator Honda ya. Ini karburator Honda Beat Karbu ya ceritanya. Ini karburatornya asli, cuman miliknya Honda Beat Karbu. Nah, jadi orangnya minta kita disuruh masang ke Yamaha Mio ini, bagaimanapun caranya harus bisa terpasang. Jadi entah bagaimana ganti manifold ataupun disiasati bagaimanapun caranya, yang penting intinya bisa kepasang ke Yamaha Mio ini. Karena pertama faktor boros, kedua yang sudah terpasang ke Yamaha Mio ini, kata orangnya ini sudah karburator RX King. Jadi bisa dibilang sudah nggak aslinya, apalagi RX King ini sudah KW katanya. Jadi ya secara logika memang kalau karburator KW, apalagi ini RX King ya, RX King sudah diadopsi ke Yamaha Mio, ini pastilah sudah boros. Jadi orangnya minta bagaimana caranya karburator RX King nanti disuruh lepas, habis itu ganti karburator Honda Beat. Karburator Honda Beat memang asli, jadi memang di sini perbedaannya di venturinya ya. Kalau karburator venturinya Beat kan 24 venturinya, sedang RX King kan 26, jadi beda 2 mili. Jadi nanti kita tugas kita untuk memasang sekaligus mengakali tanpa atau harus menggunakan atau harus mengganti manifold. Nah, ini penampakan dari karburator KW RX King-nya ini seperti ini. Jadi keluhan orangnya ini boros tak bertenaga. Makanya dikiranya mungkin dari awal pasang karburator RX King ini laju gitu kan, kenceng gitu kan. Jadi spontan enaknya segala macam bla 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 gitu kan. Tapi ternyata berhubung ini karburator KW, jadi setelannya nggak ketemu, ataupun entah karena nggak bertenaga ataupun karena mutlak boros, jadi orangnya sudah nggak mau memakai karburator ini, datang ke sini. Ini untuknya intinya suruh mengganti atau suruh memasangkan karburatornya yang punya Honda Beat tadi, Karbu tadi, beliau beli ya, atau yang punya motor beli mungkin di suatu toko, dan intinya asli karburatornya, nggak tahu kita berapa harganya, tapi yang pasti intinya kita mengadopsi. Nah, ini karburator RX King-nya, KW-nya ya, KW RX King. Tugas kita hanya untuk memasang, mengganti karburator KW RX King ini menjadi karburator Beat. Jadi mengadopsi ya. Jadi ceritanya orangnya pengen nggak seboros RX King, jadi makanya orangnya beli punya Honda Beat. Pikirnya dengan beli Honda Beat, punya Honda Beat ini akan menjadi irit, kurang lebih kayak Honda. Nah, bagaimana hasilnya nanti irit dan bagaimana enak atau enggaknya segala macam, nanti kita ikuti terus videonya. Silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan unboxingnya kita karburator Honda Beat Karbu ke Yamaha Mio ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Apakah yang sekiranya teman-teman kemarin ada banyak pertanyaan suruh membuat video unboxing karburator. Nah, ini kita sudah ini ya, apa namanya, buat videonya. Habis itu ada pertanyaan lagi kemarin, apa perbedaan karburator Beat sama di Mio. Nah, ini kita jelaskan perbedaan di karburator Beat sama Mio ini. Bedanya selain di iritnya atau sepuyernya memang beda. Sepuyernya Beat sama Mio ini lubang pilot jet main jetnya sudah kelihatan banget besar, lebih besar Mio. Selain itu venturinya Beat itu 24, sedang Mio ini 26. Jadi kalau memang harus terpaksa dipasang ke
karburator ke Yamaha Mio, ini harus kita mengakali di bagian venturi. Venturinya bit ini diperbesar sedikit. Bagaimana caranya nanti masuk ke manifold venturinya Mio ini agar bisa terpasang. Gimana caranya kita mengakali agar sesek, dalam bahasa 26 ketemu 26. Jadi bukan 24 ketemu 26. Kalau 24 ketemu 26, kalau langsung dipasang nggak akan bisa hidup, karena dia akan keluar luang udara isepnya akan keluar lewat manifold. Nah, bagi yang pertanyaan bagaimana sekiranya unboxing karburator Honda Beat Karbu, nah ini kita akan unboxing karena ini karburatornya asli. Beliau beli entah, nggak tahu kita harganya berapa. Yang pasti kita cek tadi dari merek sama ini apa namanya, kodenya, ini memang karburator asli. Mungkin saking jengkelnya atau apa, karburatornya boros, dikasih karburator Eric King. Awalnya pengen spontan tenaganya, tapi yang terjadi adalah kondisinya malah megap-megap tanpa bertenaga, memeraung di suara atau di gasnya aja, tapi tenaganya ngempos alias kosong. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, orangnya sudah bosan, pengen mengembalikan dengan kondisi yang irit. Kenapa orangnya membawa Honda karbu Honda ini? Ya mungkin faktornya intinya pengen irit, ya seperti itu. Jadi di sini kita merubah di bagian posisi tali gas seperti ini. Bisa kita saksikan, tali gas kita rubah sedikit. Ini jari pemasangannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita ngakali lagi di bagian venturi. Kita pakai lilitan, dalam arti bagaimana, yang pasti intinya lilitan venturi 24 ini menjadi 26 ya. Jadi nanti masuknya biar kita tekan pakai baut sedikit itu sudah kenceng, udaranya nggak keluar, ruang isepnya rapat, yang pasti tenaganya akan lebih, atau performa tenaga dari kompresi ini nggak akan hilang, yang pasti disalurkan ke ruang karburator. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita hanya unboxing karburator Honda, khususnya Honda Beat Karbu. Selain itu kita juga menjelaskan bahwa venturinya venturinya Karbu Beat ini 24 dipasang ke 26 Mio ini nggak akan bisa langsung masuk, dalam arti pasti dia akan ada celah 2 mili, jadi dia akan blong. Nanti tugas kita itu bagaimana venturi 24 ini nggak blong ke 26. Oke, untuk teman-teman yang senior silakan kritik dan saran untuk kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, dalam menyajikan sebuah video yang pada akhirnya akan lebih baik menjadi, atau dalam berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang dunia perbengkelan bersama channelnya Dina Gemas. Oke, sekali lagi kritik dan saran-saran selalu kita tunggu. Apapun itu silakan isi kolom komentar, kita akan selalu menerima. Untuk teman-teman yang sekiranya ini sekali lagi bermanfaat, silakan like, comment, dan tekan subscribe loncengnya agar tidak ketinggalan update-update kegiatan kita terbaru dari dunia perbengkelan atau tentang penyakit-penyakit motor. Sedikit banyak wawasan yang kita bagi atau berbagi pengalaman atau berbagi ilmu, walaupun mungkin sedikit, insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Sekiranya ada pertanyaan silakan isi kolom komentar. Oke, kita kembali lagi ke video. Intinya kita unboxing ya, sekali lagi unboxing. Jadi kalau menurut orangnya ini, yaitu sekali lagi tadi pakai karburator Eric King ini tujuannya memang biar laju atau banter gitu kan, atau biar kenceng. Karena dipikir karburator Eric King itu, motor Eric King aja laju atau kenceng, pasti kurang lebih sama dong kalau karburator Eric King dipasang ke Mio. Nah, logikanya berpikir seperti itu. Cuman itu juga mengikuti kompresi, harus kondisi pengapian bagaimana. Jadi nggak terpaku sama karburatornya aja. Jadi jangan salah paham atau jangan salah persepsi bahwa dikiranya karburator di Eric King aja kenceng atau banter,
pasti di motorku kenceng atau banter demikian. Nah gitu. Nah ini, nah seperti ini blong. Ini ya 24 ke 26 blong ya. Bisa kita saksikan perbedaannya jauh banget 2 mili. Nah ini blong. Kita nanti akan akali dulu. Bisa disaksikan teman-teman. Mau dipakai lilitan apa bisa. Yang pasti intinya ini bikin sesek ya. Kalau nggak mau lilit, kalau nggak mau ngambil resiko atau lebih enak lagi, silahkan ganti manifolnya punya Honda Beat. Cuman nanti pasti ada perbedaan dalam arti lubangnya, bautnya 2 biji sama ini apa namanya, tinggi sama panjangnya manifold Mio sama Beat ini beda. Kalau Beat kan pendek. Nah, nanti pasti akan mengikuti atau menyesuaikan dengan kondisi lubang manifoldnya Mio, lubang headnya Mio. Nanti kalau ketemu manifoldnya Honda Beat pasti akan menyesuaikan lagi. Ya, kurang lebih sudah resikonya seperti ini. Karena namanya mengadopsi itu yang pasti namanya mengadopsi dari bahasanya mengadopsi ini kan bukan milik dia, tapi dipakai. Ya, yang pasti sama ke Yamaha ini, Yamaha Mio. Jadi bukan karbu dia. Bagaimana karbu dia itu masuk ke sini. Nah, itu namanya adopsi. Makanya tugas besar seorang bengkel kalau memang secara permintaan dari para pasien sekiranya itu masih bisa dilogika, masih bisa dimasuk akal, kita akan kerjakan. Mau semaksimal mungkin akan berusaha. Tapi kalau memang sudah melebihi batas ataupun mudah nggak logika, nah baru kita akan terangkan dengan baik-baik apakah bisa mengerjakan atau tidak. Nah, tapi kalau ini masih katakanlah secara logika masih bisa dicari titiknya atau pembahasannya, maka kita akan kerjakan semaksimal mungkin ya, walaupun mungkin pelan-pelan atau apa segala macam, yang pasti kita akan berusaha. Nah seperti ini kita kasih lilitan seperti ini ya. Ini bisa dikasih karet yang sama, hampir sama, ataupun sejenis kayak lem bisa. Yang pasti intinya bisa span 2 mili. Tadi perbedaannya 24 ke 26. Biasanya kalau kita itu pakai kayak sejenis karet atau bus-busan tipis gitu ya, yang terbuat dari karet atau atom tipis bisa. Yang pasti ini masukkan, cari yang ukuran pas 24 ya. Nanti kalau sudah 24 tipis, karena ini kalau lebih dari 2 mili nanti juga nggak akan bisa masuk, karena memang tipis banget ruangnya atau celahnya. Kalau seandainya dikasih lebih dari 2 mili pasti nggak akan bisa masuk. Makanya ini cari yang sejenis kayak bisa dibilang isolasi tapi yang tipis ya. Nah ini seperti ini, bisa di saat kunci. Nah ini nggak akan bergoyang ataupun lepas. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini baru karburator baru, tanpa kita bongkar dulu, kita cek kondisinya dalam kayak apa, ataukah mungkin ada yang bermasalah. Tapi kita yakin karena ini karburator asli. Nah kita cek dari kurang ini ya, kurang kencang. Kita cek sekali lagi. Ini karburator baru asli, jadi nggak perlu kita cek, nggak perlu kita ragukan lagi dengan kondisi kualitasnya. Kecuali kalau memang karburator KW, dalam arti karburator biasa, kita perlu ngecek dalamnya kayak apa, spuyernya bagus atau enggak, katakanlah dia kenceng atau enggak. Nah kurang lebih seperti itu. Memang kalau di logika barang baru pasti semua beres, dalam arti barang baru pasti semuanya bagus tanpa ada cacat sedikit pun. Di luar, dilihat dari luar aman, seharusnya saat dipasang ke depan pun itu pasti akan bagus, seharusnya, logikanya. Tapi yang terjadi di lapangan kadang-kadang banyak kekurangan, entah mungkin lepas spuyernya, entah karetnya, vakumnya yang bermasalah. Kurang lebih seperti itu. Biasanya yang sudah pernah kita cek, pernah ketemu itu seperti itu.
Nah ini mudah-mudahan nanti nggak ada masalah lagi. Jadi intinya orangnya keluhannya cuman boros pakai karburator KW tadi ya. Boros tak bertenaga. Dalam arti sudah boros, tenaganya nggak ada, ya pasti logika pemikiran orang awam pun juga pasti akan berkeluh kesah tentang kondisi pemborosan bensin yang berakibat tidak ada tenaga. Makanya orangnya nggak jauh-jauh pengen bagaimana kondisinya standar lagi. Misalnya ada pertanyaan, lo kok nggak pakai karburator aslinya aja sama-sama standar gitu kan. Kalau masa kita jawab, kalau misalnya mau pakai karburator asli monggo silahkan. Kalau mau karburator yang lain silahkan. Yang pasti dengan catatan irit enggaknya, manifolnya pasnya enggaknya, nah itu harus benar-benar dicek. Kita nanti sebentar lagi kita coba ya, jadi enggak ini lagi, enggak dicek lagi karena ini kita yakin ini karburator asli. Kita nanti akan cek, kita akan analisa lagi. Siapa tahu yang lain ada kekurangan lagi selain karburator. Cuman intinya tadi orangnya kesini itu pengen ganti karburator sama ngecek oli. Jadi masalah karburator KW Eric King, masalah yang lain-lain sebenarnya bukan kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini kelihatannya nggak ada masalah karena ini asli. Sekali lagi ini asli. Nah kita sudah selesai. Nah kali 2 milinya yang ada di manifold, kita tinggal setting gasnya. Oke, kita nanti akan tunggu hasilnya. Bagaimana kondisi unboxingnya karburator Honda Beat ini? Kalau memang misalnya peminatnya karburator banyak, nanti langsung tanya sama bapak yang beli. Oke, nanti kita akan sampaikan. Oke, kita coba dulu bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kita tes dulu tanpa ada bongkar-bongkar yang lain.
Kita coba dulu. Oke, sudah selesai ya, tinggal masang aki. Aki selesai, kita coba. Kita coba hasilnya bagaimana. Unboxingnya karburator Honda Beat ke Honda Karbu atau Honda Beat Karbu. Hasilnya bagaimana, kekurangannya bagaimana, nanti kita Oke, kita coba dulu hasilnya. Apakah dengan kondisinya akan tekjreng, dalam arti nyaman hidupnya. Coba kita starter dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.